Hey, halo, apa kabar semuanya teman-teman? Ini adalah sebuah handphone Redmi 9 ya, dengan posisi mati total. Kata pemiliknya handphone ini habis kecebur di air atau terkena air, dan posisinya sekarang sudah diangkat bagian kaleng seperti ini ya. Kita tes konekan ke PC juga tidak connect. Jika teman-teman mendapatkan handphone mati total seperti ini, apalagi bekas terkena air, lakukan pengecekan terlebih dahulu. Diukur terlebih dahulu bagian VBAT-nya terjadi short atau tidak. Bagaimana cara kita untuk menganalisa kerusakan handphone ini? Yang pertama kita lakukan adalah menyambungkan sebuah kabel kepada bagian jalur VBAT. Lalu kita gunakan power supply untuk melihat konsumsi arusnya seperti apa. Ya, seperti itu. Ini adalah langkah pertama saat kita melakukan pemeriksaan pada handphone mati total, khususnya handphone yang terkena air. Jika sudah tersambung kabel seperti itu, kita sambungkan kabel power supply bagian plus ke bagian VBAT, lalu ground to ground atau kaleng. Di sini kita menggunakan power supply manual agar supaya bisa melihat pergerakan jarum. Kita sambungkan negatif to negatif seperti ini. Posisikan jarum voltnya, lalu kita lihat konsumsi arusnya. Kita shortkan bagian on off ke ground. Perhatikan pada bagian nilai arus. Jarumnya naik sekitar 100 ya. Lihat. Tidak sampai 100. Yang penting jarumnya naik sekitar sekian. Ini menandakan bahwa bagian IC power bekerja, namun tidak terjadi power up. Apa yang terjadi dengan handphone ini? Kita lakukan pengetesan menggunakan power supply. Di samping untuk mengetahui konsumsi arus, cara ini juga bisa mengetahui apakah handphone tersebut short atau tidak. Karena jika handphone tersebut short VBAT atau short sebelum tekan power, jarumnya akan naik dan akan kelihatan pada bagian konsumsi arus. Oke, kita lanjut ke pengukuran. Setelah kita mengetes menggunakan power supply, kita bisa mengetahui bahwa nilai konsumsi arus pada handphone ini sekitar di bawah 100 ya, atau kita bulatkan saja sekitar 100 mA. Hal tersebut menggambarkan bahwa bagian IC power sudah mengeluarkan tegangan output, namun ada yang bermasalah di sekitaran IC power ini. Ada tegangan yang bermasalah, makanya tidak terjadi power up. Apa yang terjadi? Jika mengingat kejadian handphone ini sampai rusak diakibatkan oleh terkena air. Hal ini bisa kita langsung mengacu pada kerusakan hardware. Mengapa seperti itu? Karena kebanyakan jika handphone terkena cairan atau air akan menyebabkan short atau konslet. Apalagi ditambah dengan bagian kaleng yang berada pada handphone ini sudah diangkat. Ini menandakan juga bahwa handphone ini sebelumnya sudah dieksekusi sebelum kita. Namun lain ceritanya jika handphonenya kerusakannya tiba-tiba mati. Kita belum bisa menyimpulkan bahwa ini adalah kerusakan hardware. Kita konekkan terlebih dahulu ke bagian PC atau laptop. Jika masih konek ke PC, segera lakukan pengeflashan. Karena kerusakan seperti ini juga bisa disebabkan karena software. Namun ada ciri-ciri kerusakan software. Jika ampernya gantung seperti tadi, jika kerusakan software jarumnya biasanya naik sekian lalu turun sekian gantung. Itu biasanya disebabkan oleh software. Yang biasanya kerusakan tersebut
berasal dari bagian MMC atau bagian IC flash. Namun pada kasus handphone ini berbeda karena penyebabnya berbeda. Kerusakan yang sama belum tentu cara pengeksekusinya sama. Jadi kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu pada bagian komponen-komponen yang kecil-kecil ini, yaitu kapasitor dan lilitan. Jika kita mengacu pada IC charger, saya yakin tegangan dari IC charger sudah pasti mengeluarkan tegangan VPH PWR yang dibutuhkan oleh IC power. Jika tegangan tersebut tidak ada, 100% tegangan tadi atau nilai ampere yang kita ukur tadi tidak akan seperti itu. Tidak akan menghasilkan nilai yang seperti tadi, di bawah 100 atau 100. Oke teman-teman, kita lanjut. Untuk pengukuran seperti ini, apalagi handphonenya dalam posisi mati total, kita pasti melakukan pengukuran menggunakan dioda mode. Kita letakkan bagian probe warna merah pada bagian ground, lalu kita mengukur. Ya, kita ukur tit attitude terlebih dahulu. Teman-teman ingat, untuk mengukur tegangan atau nilai hambatan bagian dalam, kita menggunakan rumus jika nilai hambatannya di bawah 100 berarti bermasalah. Ya, kita lihat terlebih dahulu, kita ukur dari bagian kapasitor yang kecil ini, ground, lalu 300, what happen iki opo iki rawono nilai. Nanti kita cari tahu ini apa yang terjadi pada bagian ini, tidak ada nilai. Kita ukur lagi kapasitor kecil ground. Di sini kita dapatkan nilai hambatan sekitar 0,088 ya. Ini di bawah 100 menandakan bahwa ada yang bermasalah. Itu baru satu ya. Oke, 200 ini normal, kalau yang bagian ini normal ya. Kita coba langsung mengukur pada bagian lilitan. Kita ukur bagian lilitannya. Nilai hambatan pada lilitan sekitar 400, normal 300. Ya, 400 normal. Kita letakkan probe di sini. 400 normal. Pada bagian lilitan ini nilai hambatannya di bawah 100 berarti menunjukkan kapasitor ini bermasalah. Bisa jadi nilai hambatan yang berada pada bagian kapasitor kecil ini berasal dari sini, mendapatkan imbas dari sini. Kita ukur lagi bagian yang lain udah ya. Untuk bagian yang besar-besar ya sekitar 300, normal, tidak normal. Oh normal. Ternyata jarum probe warna merahnya meleset dari ground, normal. Berarti yang bermasalah ada bagian ini, sekitar di bawah 100. Nah, setelah mengukur seperti ini, kita bisa mengetahui bahwa ada bagian komponen lilitan bermasalah. Mengapa kita ukur langsung ke bagian lilitan seperti ini? Ya, bisa juga kita ukur pada bagian komponen terkecil terlebih dahulu, namun memang agak lama. Jika kita
mengukur pada bagian lilitan terlebih dahulu, ini bisa memperingkas cara pengukuran. Mengapa seperti itu? Ini dikarenakan jika kita dapatkan seperti ini, ada sebuah lilitan yang bermasalah, lilitan ini sudah 100% pasti menuju ke beberapa komponen-komponen yang lain, termasuk kapasitor. Nah, untuk analisa selanjutnya, kita akan mencabut bagian ini terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengetahui apakah yang bermasalah tersebut bagian pin ini atau bagian ini. Karena sudah kita jelaskan pada materi-materi sebelumnya bahwa untuk komponen lilitan sebagai jembatan, lagi-lagi sebagai jembatan. Jadi kita putuskan terlebih dahulu. Setelah kita cabut ini akan terdapat 2 pin bekas pencabutan. Di situ akan kita ukur. Oke, sekarang kita cabut. Kita nyalakan blower. Kita cabut menggunakan blower ya. Oke, blowernya belum terlalu panas. Oke bro. Oke teman-teman, setelah kita mencabut bagian lilitan, kita akan mengukur kembali agar supaya kita bisa mengetahui bagian yang short apakah yang menuju pada pin bagian atas atau bawah. Ini adalah dari pencabutan tadi ya teman-teman, bekas dari pencabutan lilitan yang sudah kita cabut. Kita letakkan prop warna merah lagi pada bagian ground, lalu kita ukur menggunakan prop warna hitam. Kita ukur. Di sini nilainya masih tetap di bawah 100, lalu berikutnya pada bagian bekas pin yang di atas atau bekas pencabutan bagian atas, nilai hambatannya normal sekitar 400. Teman-teman bisa perhatikan. Lalu kita turun ke bawah, jika kita bandingkan, ini yang bermasalah, jalur ini di bawah 100. Disinilah kita harus membutuhkan yang namanya skema. Jika sudah mendapatkan kerusakan seperti ini tanpa skema, jangan coba-coba teman-teman lanjutkan. Biasanya bisa kita bermanipulasi atau langsung sikat aja menggunakan MBR. Yang penting kita sudah mengetahui bahwa bagian bawah yang bermasalah. Setelah kita mencabut bagian lilitan tadi ya, bekasnya yang bagian ini yang bermasalah. Bagian atas nilai hambatannya normal karena di atas 100, yaitu sekitar 400. Bisa saja kita menggunakan MBR langsung kita plus ke sini. Namun risikonya besar. Jika sudah menyangkut IC power dan ada lilitan seperti ini menunjukkan bahwa ini adalah jalur output dari IC power yang menuju ke komponen-komponen yang lain termasuk IC. Makanya jika kita menggunakan MBR, bisa saja yang bermasalah atau terkena imbasnya langsung ke bagian-bagian IC termasuk CPU dan MMC. Jika untuk IC power sudah pasti, walaupun kita menggunakan MBR pasti aman karena bagian ini menuju ke IC power. Tapi belum tentu juga bagian yang ini tidak menuju ke IC power. Makanya kita harus menggunakan skema. Tanpa skema hati-hati. Hati-hati teman mengerjakan handphone dengan kasus yang seperti ini. Bisa jadi salah eksekusi, angkat IC power, angkat IC charger, angkat ini, angkat itu, ya bisa tambah ribet. Oke, sekarang kita coba ke bagian skema. Kita akan melihat ya, lilitan bagian ini
pada skema layout. Let's go. Oke teman-teman, di sini kita sudah membuka sebuah skema bitmap untuk Redmi 9. Ini adalah bitmapnya. Kita melihat terlebih dahulu, kita mencari terlebih dahulu bagian lilitan yang sudah kita cabut. Ya, bagian ini ya, IC power. Kita lihat bagian lilitan yang sudah kita cabut tadi adalah bagian lilitan ini. Kita lihat pada fisik. Ini dia teman-teman. Oke. Kita klik bagian atas terlebih dahulu. Bagian yang aman. Dia menuju ke bagian mana? Ya. Kita aktifkan blink. Teman-teman lihat. Di sini berkedip. Menandakan bahwa nih teman-teman lihat. Dia berkedip-kedip. Menandakan bahwa jalur tersebut langsung dari IC power. Kita perkecil lagi. Bagian mana semua atau komponen apa semua yang bersangkutan dengan bagian jalur atas tersebut. Tidak ada ya. Selain IC power tidak ada yang lain. Coba kita cek, menghidupkan tanda untuk panahnya seperti ini ya, tidak ada komponen yang lain yang menunjukkan jalur ini atau bagian atas tersambung ke komponen apa selain IC power. Kita matikan terlebih dahulu bagian panahnya, lalu kita klik lagi pada bagian bawah, karena di bagian bawah inilah yang bermasalah saat kita melakukan pengukuran dengan mode dioda. Hasil nilai hambatan dalamnya di bawah 100. Mari kita lihat. Bagian pin ini tersambung ke komponen apa saja. Kita klik. Wow. Teman-teman bisa lihat di sini. Jalur ini menuju ke bagian MMC CPU. Makanya tadi saya katakan bisa saja kita langsung menembak plus menggunakan MBR, namun resiko banyak sekali ya, resikonya banyak sekali karena jalur-jalur tersebut menuju ke bagian MMC dan CPU. Ini adalah IC yang paling riskan. Otak dari sebuah handphone terdiri dari IC CPU dan MMC. Jika IC power adalah untuk bagian regulator dan IC-IC yang lain sebagai pendukung. Namun pada intinya kedua IC inilah yang berperan penting. Jika melihat seperti ini, begitu banyak kapasitor yang tersambung ke sini dan jalur ini pun masih saja masuk kembali menuju ke bagian IC power. Keluarnya dari IC power, masuknya ke IC power lagi, dan pada bagian ini melewati beberapa komponen menuju ke MMC dan CPU. Teman-teman bisa lihat, jika kita hidupkan mode tracking jalur, dia akan menunjukkan seperti ini. Ini dia teman-teman, jalur-jalur yang dituju oleh bagian lilitan ini. Maka dari itu kita harus mengukur terlebih dahulu. Bisa saja yang kita curigai walaupun saat kita melakukan pengukuran dengan menggunakan power supply, bagian konsumsi arus sekitar 100 atau di bawah 100 yang menunjukkan bahwa IC power sudah bekerja. Akan tetapi setelah kita melihat pada skema bitmap seperti ini, output ini pun masuk kembali ke IC power. Bisa jadi yang bermasalah bagian IC powernya juga. Mengapa demikian? Karena ini asalnya dari IC power. Ya, kita hidupkan. Asalnya dari IC power, masuknya ke IC power lagi. Nih. Apakah kita
harus mengangkat bagian MMC. MMC kecurigaan besar larinya ke MMC. Tapi enggak. Atau CPU. CPU tidak respon dengan posisi seperti itu. CPU tidak respon. Curiga, semoga saja CPU-nya tidak bermasalah. Handphone ini, jika gejalanya seperti ini, saya yakin saat handphone ini terkena air, dikeringkan masih sempat hidup, lalu mati. Inilah yang terjadi. Jika melihat seperti ini, IC yang paling gampang kita angkat adalah bagian IC power terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, kita ukur bagian komponen-komponen yang dilewati, kita ukur terlebih dahulu. Bisa saja nilai di bawah 100 tersebut ada kapasitor yang short. Jika nilai seperti itu menandakan short, tidak konslet. Perbedaannya konslet dan short adalah jika konslet akan berbunyi atau tersambung ke ground. Namun hal ini tidak terjadi pada handphone yang kita kerjakan. Malah nilai hambatan dalamnya berkurang sekitar di bawah 100 ya. Di bawah 100. Ini menandakan ada yang short. Apa yang short? Kita ukur terlebih dahulu yang kecil-kecil ini sebelum kita mengangkat bagian IC power. Jika kita angkat pun IC power tetap saja nilai hambatannya sekian, tanda tanya besar kedua IC ini. Oke, kita lanjut.